Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Puji syukur kita panjatkan pada Allah. Selawat dan salam semoga tercurah pada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, Ibu sekalian, pada kesempatan kali ini kita mulai dengan zikir petang. Saya baca sedikit lalu lanjut dengan zikir bersolat. Saya ulang yang panjang dari nomor 3. Amsayna wa amsal mulku lillah walhamdulillah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Rabbi as'aluka khayra ma fi hadhihi al-laila wa khayra ma ba'daha wa a'udzu bika min syarri ma fi hadhihi al-laila wa syarri ma ba'daha. Rabbi a'udzu bika minal kasali wa su'il kibar. Rabbi a'udzu bika min adzabin finnari wa adzabin fil qabri. Nomor 4. Allahumma bika amsayna wa bika asbahna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikal masir. Nomor 5. Membaca Sayyidul Istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Nomor 6. Allahumma inni amsaitu ushhiduka wa ushhidu hamalata arshika wa malaikataka wa jami'a khalqik annaka antallahu la ilaha illa anta wa
wahdaka la syarika lak wa anna Muhammadan abduka wa rasuluk. Nomor 7, Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyata fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur awrati wa amin rawati. Allahumma ihfazni min baini yadayya wa min khalfi wa an yamini wa an shimali wa min fawqi wa a'udhu bi azamatika an ubtala min tahti. Nah, nomor 8 terakhir. Allahumma alimal ghaibi wasyahada fatiras samawati wal ardi rabba kulli syai'in wa malikah. Asyhadu an la ilaha illa anta a'udzu bika min syarri nafsi wa min syarri syaitani wa syirkihi wa an aqtarifa ala nafsi su'an au ajurrahu ila muslim. Baik, sekarang lompat zikir ba'da sholat. Halaman 61. Saya tuntun. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Nomor 2, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu. Nomor 3. Nah, ini yang jarang hafal nomor 3 ini biasanya. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La haula wa la quwwata illa billah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah lahun ni'mah wa lahul fadlu wa lahus sana'ul hasan. La ilaha illallah
mukhlisina lahuddin walau karihal kafirun. Baik. Sekarang 50 doa. Nomor berapa terakhir? Nomor berapa terakhir? Baru 5. Yang berapa, Bu? Sekarang 6. 7. Baik. Sekarang 7. Saya ulang saking nomor gangsal nomor 5. Ayo. Doa berlindung dari kemalasan ibadah, masa tua yang jelek, dan syahwat dunia. Saya tuntun nomor 5. Allahumma inni a'udzu bika minal jubni wa a'udzu bika an uradda ila ardalil umur wa a'udzu bika min fitnatid dunya wa a'udzu bika min adzabil qabri. Baik, nomor 6. Doa berlindung dari kejelekan, kekayaan, dan kemiskinan. Allahumma inni a'udzu bika min fitnatin nar wa adzabin nar wa min syarril ghina wal faqr. Allahumma inni a'udzu bika min fitnatin nar wa adzabin nar wa min syarril ghina wal faqr. Sekarang nomor 7. Doa memohon kemudahan biar urusannya mudah terus. Doa ini gampang sekali. Sudah? Lihat. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Ayo coba sarangan. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Sekali lagi. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Saya tuntun artinya diikuti. Ya Allah, tidak ada kemudahan kecuali yang Engkau buat mudah. Engkau yang mampu menjadikan kesedihan, kesulitan jika Engkau kehendaki menjadi mudah. Berarti semua kemudahan itu dari Allah. Yang ngangkat kesulitan juga Allah.
maka banyak mohon pada Allah dengan doa tadi. Apa tadi? Doa memohon kemudahan. Mungkin urusan bapak ibu-ibu lancar terus. Baik, lihat di buletin. Kita lanjut surat An-Nur. Saat ini ayat 47 tentang beriman pada Allah dan Rasul. Namun kita akan lihat bagaimana berimannya menurut orang beriman dan berimannya menurut orang munafik. Orang apa? Munafik. Nah, nanti saya akan jelaskan tentang munafik dan beriman di sini. Monggo dibaca. Tafsir surah An-Nur ayat 47. Sifat orang beriman dan sifat orang munafik. Allah Ta'ala berfirman, wa yaquluna amanna billahi wa birrasuli wa ata'na thumma yatawalla fariqum minhum min ba'di dzalik. Dan mereka berkata, kami telah beriman kepada Allah dan Rasul dan kami mentaati keduanya. Kemudian sebagian dari mereka berpaling sesudah itu. Sekali-kali mereka itu bukanlah orang-orang yang beriman. Wa yaquluna, dan mereka orang-orang munafik. Ini bicara tentang orang-orang munafik. Mereka katakan, kami beriman kepada Allah dan Rasul. Amanna billahi wa birrasul. Bi-nya diulang, billahi wa birrasul. Berarti kita beriman pada Allah sendiri, beriman kepada Rasul juga sendiri. Wa ata'na, dan kami taat. Nanti apa yang dimaksudkan taat nanti kita jelaskan. Summa yatawalla, kemudian yang tadi berkata di awal yatawalla, berpaling, sudah gak mau beriman lagi. Summa yatawalla fariqum minhum, sebagian dari mereka itu berpaling, mim ba'di dzalik, setelah itu. Di sini ada potongan ayat yang kehapus, wa ma ulaika bil mu'minin. Baik, sekarang kita lihat penjelasan saking ayat. Penjelasan ayat. Pernyataan orang munafik. Ini yang mengatakan adalah orang-orang munafik. Mereka mengatakan bahwa mereka beriman kepada Allah dengan mentauhidkannya dan beriman kepada Rasul Muhammad SAW. Lalu mereka menyatakan bahwa mereka menaati Allah dan Rasulnya. Kemudian mereka berpaling setelah itu dan mereka bukan termasuk orang-orang yang beriman. Taib. Orang munafik itu lahir lan batin itu berbeda. Lahiriahnya yang ditampakkan itu Islam, namun batinnya itu kufur, batinnya itu kafir. Maka ada perbedaan antara lahir lan batin. Maka di antara para ulama, di antaranya Al Hasan Al Basri itu mengatakan, nifak atau kemunafikan itu perbedaan, ada perbedaan antara lahir dan batin. Maka kalau dia dikatakan munafik, berimannya cuma lahiriah, alias kalau bahasa kita itu KTP-ne Islam. Ngertos mboten niki KTP-ne Islam? Namun amalia keseharian, sholat ya ora, nang masjid, wah Jumatan kalau ingat. Mau kelingan sholat ya setahun, ya paling Idul Fitri kali Idul Adha. Namun KTP ini tulisannya apa agamanya? Islam. Itu disebut wong munafik. Namun nanti ada tingkatan munafik. Munafik itu ada bertingkat-tingkat. Wong kafir juga ya bertingkat-tingkat. Ya, orang yang berbuat syirik juga ya levelnya ya beda-beda, tingkatannya berbeda-beda. Begitu juga orang beriman juga tingkatannya berbeda-beda. Kesimpulannya munafik itu beda lahir lan batin. Beda lahir lan
batin. Terus orang beriman bagaimana Ustadz? Orang beriman itu lahirnya ya beriman, batinnya juga beriman. Lahir lan batin itu beriman. Sedangkan wong kafir lahirnya tidak beriman, batinnya juga tidak beriman. Sebenarnya kalau mau ditimbang-timbang lebih parah wong munafik. Lebih parah wong munafik. Karena orang munafik itu wah dari luar Masya Allah tampilannya itu ya jilbaban bisa itu. Ada tuh jilbaban boten salat wonten boten. Wonten. Buahnya oh jilbabnya gua misu apa Ustaz? Ora mikir apa iki wong munafik macam-macam. Ya. Lahiriannya beda dengan batin pokoknya. Namun sekali lagi nanti tidak semuanya sifat munafik itu kafir. Nanti dilihat dia yatawalla, tadi kan disebutkan dalam ayat yatawalla, dia itu berpaling total atau berpaling sebagian. Artinya dia tinggalkan iman itu secara total ataupun hanya secara sebagian. Nanti kita lihat. Mudah-mudahan Allah menyelamatkan kita dari sifat-sifat munafik. Apalagi jadi munafik tulen, munafik asli, bukan munafik ya, ada juga munafik kecil juga ada, namun ada nanti munafik asli ada. Nah sekarang lawannya munafik itu beriman. Kita lihat maksud beriman. Maksud beriman yang dimaksud di sini bukan sekedar tasdik atau membenarkan. Ini tafsiran yang masih kurang. Iman bukan hanya tasdik namun juga dengan menerima dan tunduk. Berarti kalau beriman kepada Nabi SAW adalah tunduk pada ajaran beliau. Karena kalau cuma sekedar membenarkan, Abu Thalib harusnya sudah disebut beriman karena ia sudah membenarkan Nabi kita SAW. Paman Nabi itu yang terkenal dari 11 paman Nabi SAW, dari saudara-saudara Abdullah, totalnya itu ada 11. Yang 4 ini yang paling kita kenal, atau itu ada setelah Nabi SAW itu diutus jadi seorang Nabi. Ada situ Abu Thalib, ada di situ Abu Lahab, ada di situ Hamzah, ada di situ Abbas. Ingat ya, 4 j. Ada di situ Abu Thalib, terus ada di situ Abu Lahab, surat Al-Lahab. Ada di situ Hamzah, ada di situ Abbas. Dua ini beriman, duanya kafir. Yang beriman itu Hamzah dan Abbas. Yang kafir itu Abu Thalib, Abu Lahab. Apa hubungannya dengan Nabi tadi? Pamannya Kanjeng Nabi. Berarti keluarga dekat langsung. Lihat, Abu Thalib itu bantu Kanjeng Nabi. Sebelum dia meninggal, Abu Thalib itu dukung terus Nabi kita Muhammad SAW. Namun Abu Thalib walaupun sering bantu Kanjeng Nabi sampai meninggal dunia tidak mau masuk Islam. Namun ia benarkan nggak kalau Nabi Muhammad itu Nabi? Iya. Dia percaya kalau keponakannya itu adalah seorang Nabi. Cuma kurang tunduk pada syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya wong beriman itu dua hal harus ada. Yang pertama, membenarkan ajaran Nabi. Yang kedua, tunduk lan patuh pada syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu baru kita disebut beriman. Ya, itu baru kita disebut beriman. Contoh, ibu-ibu sudah kenal dengan Muhammad Abduh apa belum? Kepiye to ibu-ibu? Wis ora usah ngaji wae nek mulai. Ibu tahu saya tinggal di mana? Pundi?
Nah, ibu sudah tahu, oh Pak Ustadz itu tinggalnya Panggang. Ibu sudah tahu membenarkan itu, oh wong Panggang, iya toh? Nah, itu baru namanya tasdik. Tasdik itu ibu cuma tahu, oh itu saya yakin, oh itu wong Panggang itu, ya wes. Terus apa setiap, ya kalau kaitannya dengan Kanjeng Nabi tadi ya, kita tahu, wah itu Nabi Muhammad, oh tasdik itu namanya. Dia nabi enggak? Iya, dia itu seorang nabi, nabi akhir zaman. Namun kalau belum manut pada ajaran Nabi Muhammad, belum disebut beriman pada Nabi Muhammad. Paham ini? Berarti belum disebut beriman. Kalau kenal-kenal saja, wah aku ngerti Pak Ustadz kok. Iya, guru ngerti. Mbuh ngaji apa ora? Ya toh? Kalau Kanjeng Nabi juga tahu Nabi Muhammad. Iya, saya kenal Nabi Muhammad. Wong paman Nabi masa nggak kenal sama keponakannya sendiri? Ya toh? Tahu dia seorang nabi enggak? Tahu dia seorang nabi. Namun Abu Thalib belum jalankan syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abu Thalib belum jalankan itu. Padahal punya kemampuan, kesempatan untuk beriman kepada Rasul Muhammad, namun tidak mau tunduk, tidak mau patuh pada ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kenal-kenal orang yuk kenal wae. Ya ta Bu? Ya. Kenal Pak Lurahmu, kenal musuh aku kenal kok. Pak Lurah masa orang ngerti ya Pak Lurah. Tahu itu, iya tahu saja. Tahu jabatannya itu Pak Lurah. Wah saya tahu. Berarti ibu sudah benarkan. Namun apa setiap aturannya Pak Lurah jenengan manut? Wah belum tentu. Kalau sudah tunduk, sudah patuh, nah itu dalam istilah iman. Nah itu baru disebut beriman. Paham ya? Jadi ada dua hal ya. Kita benarkan, tasdik namanya. Yang kedua, kita tunduk lan patuh. Sehingga bapak ibu-ibu kalau dengar hukum, dengar ayat itu saking Kanjeng Nabi, wah saya patuh itu. Oh Nabi yang bilang ya? Iya. Saya dengar dan taat. Baik itu berupa perintah, ada perintah wajib, ada perintah sunnah. Saya dengar dan taat. Contoh Rasul itu pernah tegur Ummu Salamah ketika dia tanya, kalau sholat wahai Rasul, apakah saya bisa cuma satu style seperti ini saja? Saya tidak pakai bagian bawah lagi yaitu rok gitu untuk nutupi bawah. Namun ini sudah nutupi wahai Rasul. Rasul SAW jawab, boleh jika sampai menutupi kakimu. Nutupi apa? Kaki. Kakinya tertutup. Siapa yang bilang tadi? Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu jalankan itu, berarti beriman kepada Rasul. Kalau ibu baru tahu saja, itu yang ngomong Kanjeng Nabi. Namun ibu nggak jalankan, berarti belum beriman kepada hadis ini. Paham ya? Itu namanya beriman. Contoh lagi larangan. Contoh lagi larangan. Saya pernah ajarkan pada ibu-ibu, bapak-bapak, sering saya singgung kalau sudah sepuh, rambutnya sudah putih, atau apa? Ubanan, apa yang tidak boleh dilakukan? Sing dilarang apa? Sing pertama apa? Dicabut. Yang kedua semir apa? Semir apa? Hitam. Berarti selain hitam, angsal mboten. Warna apa? Terserah. Yang penting jenengan jangan gaya-gaya niki, gaya-gaya simbah milenial. Milenial itu guru wong sek lahir kok tahun 80-an. Jenengan suka swidak kok.
maka nggak boleh itu gayanya seperti anak muda. Yo tetap dia ya boleh hindari warna hitam. Dia semir tadi, dia hindari warna hitam. Dua ya. Oh, Ustadz, saya sudah dengar hadis itu. Saya sudah paham hadis tadi. Nah, ibu sudah dengar, terus saya tunduk jalani itu. Berarti saya tidak langgar. Saya tidak suruh putu saya nyabut uban. Ya toh biasanya putune toh. Nggih, wis dibayar malahan. Permen apa coklat kuwi lho. Ngeyel tambah ngeyel meneh. Yang kedua, dia tahu larangannya tidak boleh semir hitam. Jika tunduk patuh pada ajaran ini, berarti jenengan sudah disebut beriman. Berarti kalau masih ngeyel, belum beriman pada hadis. Paham Simba? Sakniki paham gur teori, wis paham Ustaz. Engkau mulai malah golek semir. Langsung beli di swalayan malahan. Harus beriman kayak gitu, itu disebut beriman. Ini dua hal tadi, simple memahami iman tadi. Terus adapun beriman. Adapun beriman kepada Allah haruslah dengan iman yang sempurna. Begitu pula beriman dengan Rasul haruslah dengan iman yang sempurna. Hal ini sebagaimana firman Allah Ta'ala, Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya dan ulil amri di antara kamu. Namun dalam ayat ini ditambahkan taat pada ulil amri tanpa mengulangi kalimat wa ati'u. Hal ini menunjukkan bahwa menaati ulil amri adalah ikutan dari menaati Allah dan Rasulnya. Sedangkan taat pada Rasul itu berdiri sendiri sebagaimana Allah berfirman, Mayyuti'ar rasula faqad ata'allah. Barang siapa yang mentaati Rasul itu sesungguhnya ia telah mentaati Allah. Lihat, berarti kita disuruh diperintahkan taatlah pada Allah. Terus taatlah kepada Rasul. Terus taat kepada ulil amri. Ulil amri itu maknanya ada dua. Yang pertama pemerintah. Yang kedua ulil amri adalah ulama. Berarti umara dan ulama. Saya ulang, ulil amri itu ada dua makna. Yang pertama adalah pemerintah atau umara. Yang kedua adalah ulama, ahli ilmu. Maka umara dan ulama ditaati jika sejalan dengan prinsip Allah dan Rasulnya. Berarti kalau tidak sejalan, ulamanya perintahkan salah berarti tidak diikuti. Pemerintahnya, ulil amrinya, penguasanya ngajak dalam maksiat berarti tidak diikuti. Hanya ketaatan pada yang ma'ruf saja. Nah, itu yang kita sebut dengan beriman. Terus maksud beriman kepada Allah. Maksud beriman kepada Allah. Beriman kepada Allah berarti beriman kepada wujud Allah, rububiyahnya, uluhiyahnya serta nama dan sifatnya. Nah, sekarang kita lihat 4 hal ini. Pertama, beriman kepada wujud Allah berarti meyakini bahwa Allah itu ada. Setiap muslim wajib yakini Allah itu ada. Kalau ada yang sudah punya keyakinan Allah itu nggak ada, kita itu ada dengan sendirinya. Saya nggak percaya ada pencipta, saya nggak percaya ada yang beri rizki. Pokoknya ini semua ada apa adanya saja di dunia. Itu keyakinan orang yang menghapus ketuhanan atau ateis, kafir. Itu bukan prinsip seorang muslim. Muslim pertama meyakini Allah itu ada. Terus yang kedua, beriman kepada rububiyah Allah berarti meyakini Allah sebagai pencipta, pemberi rezeki, pengatur jagat raya dan yang maha merajai. Berarti kita yakini kalau rububiyah Allah sebagai pencipta. Allah yang menciptakan kita tanpa ada contoh sebelumnya. Kalau sebut mencipta nggih,
Mencipta itu dari kata al-khalqu, khalaqa itu artinya membuat sesuatu, menciptakan sesuatu tanpa ada contoh sebelumnya. Adapun kalau yang dibuat manusia, ya, ini ada mikrofon, ada buku, ada meja, ada HP. Itu selalu ada contoh sebelumnya. Niru apa sebelumnya? Namun kalau yang Allah ciptakan itu tidak ada contoh sebelumnya. Sama juga Allah turunkan hujan. Hujan itu makhluk Allah yang baru diciptakan, langsung turun. Hujan itu makhluk Allah yang langsung diciptakan, langsung turun. Sesuatu yang baru. Maka kita rasakan nikmat ketika dapat hujan tadi. Terus beriman yang ketiga. Beriman kepada uluhiyah berarti meyakini bahwa Allah itu satu-satunya yang berhak untuk diibadahi. Berarti meyakini bahwa Allah itu satu-satunya yang berhak untuk diibadahi. Salat kita, sembelihan kita, hidup kita, mati kita hanya untuk Allah. Semua ya hal-hal tadi. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah. Salatku hanya untuk Allah. Terus beriman kepada sembelihan hanya untuk Allah. Apalagi tadi? Hidup untuk Allah. Allah yang pegang itu kita hidup dan mati. Mati kita Allah yang pegang juga. Maka tidak boleh Allah disekutukan. Maka tidak boleh ada yang berbuat syirik pada Allah. Syirik itu artinya beribadah kepada selain Allah. Bisa ibadahnya ibadah lahiriah maupun ibadah batin. Lahiriahnya dia tampakkan pada selain Allah, padahal harus tunjukkan pada Allah saja, seperti tumbal sembelihan. Batinnya dia serahkan juga, menyandarkan dirinya, urusannya pada selain Allah. Itu juga dihukumi nantinya berbuat syirik, dia tawakal pada selain Allah. Seperti orang muslim yang masih pakai jimat, yang masih pakai raja-raja. Apa tadi kalau sebut? Jimat, raja-raja. Ngertos raja-raja mboten? Raja-raja niku tulisan Arab untuk tujuan macam-macam. Ada untuk lindungi rumah, ada untuk cepat sugih, ada untuk cepat nyaur utang. Namun yo salah, telah berbuat syirik. Ya, karena Nabi SAW sebut itu syirik. Ya, innar ruqa wa tamaima wa tiwalatu syirkun. Sesungguhnya ruqa, ruqyah, kemudian tamimah, jimat-jimat, tiwala yaitu pelet tadi, semuanya masuk kategori syirik. Lawan dari beriman kepada uluhiyah. Karena pakai jimat tadi itu ibadah hati yang main, dia tawakal pada selain Allah. Padahal seorang muslim harus tawakalnya pada Allah. Seperti kita ketika keluar rumah membaca Bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwata illa billah. Ketika keluar rumah, itu muslim disuruh tawakal itu. Tawakal berarti pasrah pada Allah. Allah yang mudahkan semuanya. Terus yang terakhir, yang keempat, beriman kepada asma wa sifat berarti meyakini bahwa Allah memiliki nama dan sifat yang sempurna, tanpa ditolak, tanpa diubah maknanya, tanpa dinyatakan hakikat, dan tanpa diserupakan atau dimisalkan dengan makhluk. Allah punya nama-nama yang sempurna, kita sebut dengan Asmaul Husna. Allah juga punya sifat-sifat yang mulia, yang maha tinggi. Nama-nama Allah itu banyak sekali, tidak hanya dibatasi 99. Sifat-sifat Allah juga banyak sekali, tidak dibatasi dengan sifat 20, wujud, qidam, baqa, mukhalafatul lil hawaditsi, qiyamuhu binafsihi, iroda, sampai seterusnya. Tidak dibatasi pada sifat 20. Sifat-sifat Allah begitu banyak.
Allah memberikan kasih sayang, Allah turun ke langit dunia setiap sepertiga malam terakhir, Allah menetap tinggi, istiwa di atas sana, di atas arsy-Nya. Nah, itu namanya sifat-sifat Allah. Seorang muslim meyakini sifat-sifat tadi juga maha tinggi, tidak boleh ditolak dan tidak boleh disamakan dengan makhluk. Terus maksud taat kepada Allah. Maksud taat kepada Allah. Nah, kapan kita disebut taat ya? Lihat. Mencocoki perintahnya, tidak keluar dari perintah Allah dan tidak menyelisihinya. Jika itu perintah maka dijalankan, jika itu larangan maka ditinggalkan. Sehingga kalimat taat kepada Allah mencakup menjalankan perintah dan menjauhi larangannya. Jadi orang disebut taat pada Allah bagaimana? Perintah dijalankan, larangan dijauhi, ditinggalkan. Perintah dijalankan. Ingat baik-baik, perintah dijalankan, larangan dijauhi. Ya, larangan ada situ syirik, ada situ dosa-dosa besar, ada situ amalan tidak ada tuntunan, ada dosa-dosa kecil, ditinggalkan. Dosa besar, selingkuh, judi, miras ditinggalkan. Nipu ditinggalkan. Dosa dengan mulut, rasani orang, gosip, fitnah ditinggalkan. Nyata ibu-ibu. Saya wis berkurang apa urung ya iki rasani wong gitu. Hah? Berkurang mboten? Kalau ora berubah ya memang ya dari sononya ya paling kuwi. Kalau iso berubah itu. Biasanya itu gara-gara teman loh itu, Bu. Teman cerita kayak gini akhirnya juga nimbrung di situ, nongkrong di situ bareng-bareng. Oh iya. Akhirnya ngikut gara-gara teman. Dari lisan itu kena dosa. Kalau larangan dijauhi, ditinggalkan. Kalau tahu temannya jelek yo ditinggal. Enggak bareng-bareng terus. Apalagi yang enggak bisa jaga lisannya, enggak bisa jaga mulutnya. Ya toh ibu-ibu. Oh, berat banget kok dosa ibu-ibu itu banyak seputar mulut, wah ibu-ibu. Kalau bapak-bapak itu cuma mata saja, mata, wah bapak-bapak. Padahal kita itu mulut cuma satu, telinganya berapa? Nah, berarti disuruh banyak dengar apa banyak bicara? Banyak dengar. Maka kalau nggak bisa bicara, diam saja. Itu, dengar itu loh. Rumah kayak ya. Makanya ini dua. Coba kalau mulutnya dua, coba itu gimana? Telinganya siji coba. Allah tetapkan adil banget loh itu. Mulutnya satu, telinganya berapa? Dua. Berarti disuruh banyak diam mau banyak bicara? Banyak diam. Banyak mendengar. Jangan malah ngomong terus malah mulutnya kursi lah gue. Allah nggak ciptakan terbalik itu, mulutnya dua. Kalau mulutnya dua itu kayak bagaimana lagi nih coba lihat. Mulut cuma satu Allah ciptakan itu. Itu hikmahnya itu untuk banyak mendengar, ya kurangi banyak bicara, apalagi mboten manfaat. Niki setuju apa mboten niki? Berarti banyak dengar ngaji daripada banyak ngomong terus. Kecuali Pak Ustadz di depan ngomong. Kalau aku dengar ya kepiye. Ngomong. Waktunya ngomong gitu. Waktunya bicara. Namun waktunya dengar itu nyimak baik-baik. Oh iya. Itu telinga ini fungsi. Dan saya pernah sebutkan, kalau ini berfungsi baik, telinganya berfungsi baik, hatinya hadir dan hatinya bersih, maka orang akan menerima nasihat itu dengan baik juga. Nasihatnya cepat masuk. 3 ini dengar baik-baik. Yang pertama, hatinya bersih. Yang kedua, pasang telinga. Yang ketiga, hatinya hadir. Ulang, pertama apa? Hatinya bersih, enggak maksiat terus. Yang kedua, pasang telinga. Ya,
Kalau ada teman ngajak bicara, tunggu dulu. Oh, Pak Ustadz lagi ngomong depan dulu. Kurang ngomong terus kancan-kancan pas ngaji. Terus yang ketiga apa? Hatinya hadir. Fokus ini, fokus. Ya, fokus dengar kajian itu. Coba jenengan coba semua angkat jari gini coba. Terus lihat jari apa iki? Telunjuk coba. Dilihat jari telunjuknya saja. Depannya kabur mboten? Kalau lihat fokus ke jari telunjuk. Kabur toh? Kabur toh? Nah, coba jenengan lihat depan, enggak lihat jari telunjuk. Telunjuknya yang kabur toh? Nah, makanya disuruh fokus. Kalau pikirannya mana-mana enggak bisa lihat telunjuk dia itu. Betul mboten? Kecuali matanya minus. Ya. Suruh fokus. Nah, maka kalau ada yang baca Al-Quran, 3 itu jalankan. Oh, hati saya harus bersih dulu. Yang kedua pasang apa? Telinga. Yang ketiga hatinya hadir. Jangan malah hatinya mikir sapi, mikir sawah, mikir jualan, mikir toko, mikir warung, mikir ada orderan baru. Ya nggak bisa nasihat masuk. Apa pas lagi ngaji terus dolaran HP meneh. Yung tani sik nih aku lagi ngaji ki balas lagi. Fokus. Gitu. Ora balas pesan. Pak Ustadz lagi ini malah lagi WA-an terus delok pesan, delok berita, delok Facebook, Instagram. Mboten fokus. Kalau itu dihimpun, itu dijalankan dengan baik, wah nasihat itu pasti masuk gitu. Nah biasanya nggak masuk berarti lawannya hatinya rusak, kemudian telinganya nggak dipasang, diantaranya yo ngantuk. Kalau wis ngantuk itu ya nggak mungkin. Pak Ustadz ngomong haram dia dengar halal, oh halal wis halal, wis. Lagi ngomong haram tadi itu. Ngantuk itu kalau pas ngaji musibah luar biasa itu. Kalau di rumah pas ngantuk ya orang masalah. Kalau pas ngaji ngantuk wus musibah luar biasa. Banyak-banyak istighfar. Astagfirullah, Pak Ustadz suaranya wes seru, aku kok ngantuk. Nah, itu musibah luar biasa, itu banyak-banyak istighfar, tobat. Astagfirullahaladzim. Kok lagi seru-serunya kok malah ngantuk itu. Terlalu tenan dulu Pak Bu. Terus hatinya itu hadir fokus. Gitu nggih? Terus setelah menyatakan beriman kepada Allah dan Rasulnya. Setelah menyatakan beriman kepada Allah dan Rasulnya, kemudian taat. Orang-orang munafik malah menyatakan, yatawalla fariqum minhum min ba'di dzalik. Kemudian sebagian dari mereka berpaling sesudah itu. Kemudian Allah berfirman, wa ma ulaika bil mu'minin. Sekali-kali mereka itu bukanlah orang-orang yang beriman. Maksudnya mereka bukanlah beriman dengan benar. Terus jika mereka berpaling secara total, berarti dinafikan iman secara total. Jika mereka berpaling tidak secara total, maka di sini ada beberapa keadaan. Bisa jadi kafir, bisa jadi pula berkurang iman. Nah, lihat. Kalau orang itu tidak beriman sama sekali, dia berarti berpaling namanya. Ya tawalla tadi. Ya, dia berpaling sama sekali. Maka bisa jadi kalau ini berpalingnya total, maka dia kafir. Orang nggak percaya apapun, nggak beriman pada Allah, nggak beriman pada malaikat, kepada kita, kepada Rasul, hari akhir, takdir. Berarti semua imannya nggak ada, berarti kafir. Namun kalau cuma sebagian saja, nah di sini dilihat bisa jadi kafir, bisa jadi tidak, bisa jadi cuma berkurangnya iman. Contoh, Nabi SAW katakan tentang sifat seorang muslim, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadi. Muslim itu nggak ganggu orang lain dengan tangan dan lisannya. Omongannya nggak ganggu orang lain, tangannya juga nggak ganggu. Berarti kalau ganggu orang lain, iman itu berkurang. Iman itu berkurang. Baik, terus faedah ayat. Faedah ayat.
Pertama, ini jadi dalil bahwa manusia jika berkata bahwa ia beriman padahal ia berpaling, berarti ia telah dusta dalam klaimnya. Orang yang berpaling di sini bisa jadi tidak ada iman sama sekali, bisa jadi pula imannya itu berkurang. Nah lihat, ini jadi dalil kita itu jangan cuma ngaku-ngaku beriman atau ngaku-ngaku sebagai seorang muslim. Harus butuh pengamalan. Mana amalannya? Saya ngaku Islam, ya wong Islam itu mesti sholat. Maka nggak cukup ngaku-ngaku sebagai Islam atau tadi kita sebut Islam KTP. Nggak cukup. Harus amalkan. Mana amalannya? Muslim itu harus jalankan rukun Islam. Kalau dia beriman berarti jalankan rukun iman. Terus yang kedua. Kedua, ayat ini menunjukkan akan bahayanya fanatik mazhab atau fanatik pada perkataan orang tertentu ketika kita diajak untuk mengikuti Allah dan Rasul-Nya. Wajib ketika diperintah mengikuti Allah dan Rasul-Nya, hendaklah kita berhukum dan kembali kepada keduanya. Karena perkataan mazhab yang menyatakan ulama fulan mengatakan demikian akan mirip dengan perkataan orang-orang munafik, yaitu ketika mereka diajak pada Allah dan Rasul-Nya, orang munafik malah berpaling. Para fanatik mazhab akan mengatakan, pokoknya ikut ulama saya, padahal ulama itu manusia, bisa benar bisa pula salah. Nah, baik. Walaupun ulama punya ilmu, kita hormati, ya, kita hargai dengan keilmuan mereka, namun mereka tidak sempurna. Ya, mereka tidak sempurna. Ada kalanya itu salah, ada kalanya salah ucap, ada kalanya salah fatwa, gitu. Namun yang jelas mereka tetap punya keutamaan. Jika benar dapat 2 pahala, jika salah bagi mereka ahli ijtihad dapat 1 pahala. Dan ulama yang tidak boleh kita fanatik, terlalu berlebihan pada mazhab tertentu, pada kiai tertentu, pada ustadz tertentu, atau pada orang tertentu. Pokoknya kalau saya ngaji dengan ini saja, kalau yang lain gak mau, oh, kui pasti sesat dia yang lain. Gak boleh. Kecuali tempat ngajinya yo masalah karena gak pakai tuntunan. Baru. Kalau sudah aneh-aneh ya sudah tinggalkan. Apalagi ngajarkan ajaran yang aneh-aneh, misalnya ngaku lagi sepeninggal Kanjeng Nabi Muhammad ada nabi baru lagi. Ya, ada nabi baru lagi misalnya. Oh, enggak boleh. Atau dia ngeklaim ngaku punya ilmu-ilmu gaib. Misalnya neng TV ini yang baru-baru ini ada perempuan bisa bicara dengan nabi, bisa bicara karo malaikat. Ya. Bisa bicara dengan nabi, bisa bicara dengan malaikat. Orang-orang datang berobat pada dia. Ya dukun itu paranormal. Itu orang gak normal. Pun kita saja yang lainnya gak bisa lihat malaikat. Iya tak? Ada yang pernah lihat malaikat? Kalau ada yang bilang saya pernah, orang normal. Karena gaib. Makhluk gaib berarti gak bisa dilihat. Ya, tersembunyi itu kita nggak tahu, cuma tahu ciri-ciri saja. Oh, malaikat tuh kayak gini. Oh, malaikat ada yang punya 2 sayap, ada yang punya 3, ada yang punya 4. Oh, malaikat ada seperti Jibril punya 600 sayap. Nah, ada hadis berita dari Nabi seperti itu, kita yakini. Terus lihat, sekarang kita tutup dengan pembahasan mengenal kemunafikan. Munafik itu apa toh munafik? Baca. Mengenal kemunafikan. Munafik adalah orang yang memiliki sifat nifak atau kemunafikan. Kemunafikan sendiri ada 2 macam, yaitu nifak i'tiqadi dan nifak amali. Nah, lihat, nifak atau kemunafikan ada 2. Ada dari sisi i'tiqad, keyakinan, ada dari sisi amal, perbuatan. Nah, sekarang kita rinci kemunafikan dalam i'tiqad. Kemunafikan dalam i'tiqad. Nifak i'tiqad maksudnya adalah bentuk nifak dalam hati, di mana seseorang menampakkan keislaman namun menyembunyikan kekafiran. Hatinya kafir, namun nampak Islam. Dia tampakkan keislamannya, menyembunyikan kekafiran. Itu namanya nifak i'tiqadi. Terus. Sedangkan nifak amali adalah bentuk nifak pada jawari atau anggota badan. Nah, terus nifak bentuk pertama.
Nifak bentuk pertama, nifak i'tiqadi mengeluarkan seseorang dari Islam, dan kemunafikan seperti ini akan membuat seseorang berada pada dasar neraka di bawah orang kafir, Yahudi dan Nasrani. Orang kafir di neraka, Yahudi Nasrani di neraka, namun munafik lebih parah lagi, berada di fidarkil asfali minan nar, keraknya neraka, paling dasar, paling bawah dari neraka. Terus sebagaimana disebutkan oleh Ibnul Qayyim dalam Madarijus Salihin yang menunjukkan bahayanya orang munafik. Dalam awal-awal surat Al-Baqarah disebutkan 3 golongan manusia. Orang beriman disebutkan dalam 4 ayat, orang kafir disebutkan dalam 2 ayat, sedangkan orang munafik disebutkan dalam 13 ayat. Nah, lihat nanti jenengan buka surat Al-Baqarah awal-awal disebutkan 3 golongan manusia. Orang beriman itu ada dalam 4 ayat. Orang kafir disebut dalam 2 ayat. Orang munafik disebut banyak dalam 13 ayat. Saking parahnya wong munafik. Terus contoh nifak i'tiqadi. Contoh nifak i'tiqadi: 1. Mendustakan Rasul SAW. Nah, Islam tapi dia tidak percaya pada Rasul. 2. Mendustakan sebagian ajaran Rasul SAW. Misalnya ada sholat 5 waktu itu wajib, dia nggak percaya sholat itu wajib, dia dustakan ajaran ini, kafir. Itu cuma Islam saja, namun hatinya kafir. Terus 3. Benci pada Rasul SAW. Benci banget dengan Rasul SAW. Mungkin dia sebut-sebut sifat-sifat yang nggak pantas pada Rasul SAW. Terus 4. Benci pada sebagian ajaran Rasul SAW. Ada ajaran Kanjeng Nabi, dia benci pada ajaran tersebut. Misalnya ajaran Kanjeng Nabi disuruh perempuan pakai jilbab, dia benci pada jilbab. Walaupun dia ngaku Islam, dia kafir karena benci pada ajaran Kanjeng Nabi. Terus yang kelima, 5. Senang melihat agama Rasul SAW direndahkan. Kalau Rasul SAW ajarannya itu dihinakan, direndahkan, harus dibela, bukan malah didukung gitu. Terus ke-6. 6. Tidak senang jika agama Rasul SAW mendapatkan kemenangan. Nah, sifat orang munafik kalau agama Rasul menang, dia tidak senang. Itu nifak i'tiqadi. Terus kemunafikan dalam sifat lahiriah. Kemunafikan dalam sifat lahiriah. Sedangkan nifak yang kedua adalah nifak amali atau nifak asghar, yang tidak mengeluarkan seseorang dari Islam. Karena bentuk nifak atau kemunafikan ini nampak dalam sifat lahiriah dan tidak nampak pada batinnya. Seperti misalnya seseorang yang menampakkan dirinya salih ketika berada di hayalah ramai, namun ketika tidak berada di keramaian ia jauh berbeda. Kalau depan orang banyak, masya Allah soleh dia pakai koko bagus, sarungan, kepalanya pakai sorban, keluar pakai biji tasbihnya besar, masya Allah orang solehnya keluar, bajunya putih-putih, wah masya Allah, orang lihat dicium tangannya pokoknya. Wah itu orang luar biasa ini solehnya ini. Dia bahkan keliling kemana-mana. Namun ketika sendirian, HP-nya lihat video porno. Kemudian mungkin dia lakukan maksiat misalnya. Mungkin mau mabuk ya bisa, selingkuh ya jalan. Namun dia lakukan diam-diam, orang lain nggak tahu. Ternyata dibalik seperti itu. Dibaliknya seperti itu, namun nampak soleh. Itu namanya lahiriahnya itu munafik. Secara lahiriah soleh, namun di belakangnya itu dia sembunyikan maksiat-maksiatnya. Itu masih golongan munafik. Terus dari Abdullah, ini tentang sifat-sifat munafik. Ini tidak sampai kafir disebutkan dalam hadis ini. Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, ada 4 tanda, jika seseorang memiliki 4 tanda ini maka ia disebut munafik tulen. Jika ia memiliki salah satu tandanya, maka dalam dirinya ada tanda kemunafikan sampai ia meninggalkan perilaku tersebut, yaitu 1. Jika diberi amanat khianat, 2. Jika berbicara dusta, 3. Jika membuat perjanjian tidak dipenuhi, 4. Jika berselisih dia akan berbuat zalim. Lihat 4 tanda. Diberi amanat, khianat. Suruh simpan uang, jaga baik-baik, malah pakai dulu. Atau dia salurkan bukan pada tempatnya yang benar.
Dua, jika berbicara dusta. Misalnya pas jualan, harganya sekian, dia ngaku bosnya modalnya sekian, padahal modalnya lebih rendah daripada itu. Jika membuat janji tidak dipenuhi, jika berselisih dia akan berbuat zalim. Itu namanya sifat munafik. Kafir enggak? Tidak. Cuma sifatnya sifat jelek, disebut sifat-sifat munafik. Ada empat-empatnya, namanya munafik tulen, munafik asli. Kalau setiap harinya bohong saja terus, berarti munafik asli. Namun kalau 1-2 kali, nah itu namanya sifat munafik ada pada dirinya. Wallahu a'lam bissawab. Mugi-mugi Allah paringi hidayah bagi kita semua. Baik, wonten pengumuman. Nanti tanggal 23 Ahad Wage wonten kajian akbar di Darus Solihin. Ahad Wage pagi jam 09.00 jam 9. Sekaligus nanti ada bakti sosial pula. Terus yang kedua, ini Sabtu Kliwon apa lagi niki? Lagi. Nanti Sabtu Kliwon saya izin dulu libur 1 kali. Ketemu selapan berikut. Karena sebagian panitia kamus juga ini ada yang mau umroh juga, sebagian besarnya mau umroh. Sehingga kosong dulu untuk Sabtu Kliwon. Ye? Nanti lanjut lagi Sabtu Legi, berarti selapan berikutnya 35 hari lagi. Kemudian untuk kajian malam Kamis tetap ada seperti biasa. Demikian ya pengumuman. Ustadz, bagaimana hukum mengoleksi boneka di rumah karena bonekanya memiliki mata? Kalau mainan untuk anak-anak baiknya nanti tidak dipajang, cuma sekedar mainan saja. Namun tidak jadi dipajang, disimpan dalam lemari saja lebih aman. Lele itu halal atau haram? Halal atau haram? Halal. Kecuali yang dimakruhkan, gak sampai haram ya, makruh. Jika lele tadi makannya itu kotoran, ditaruh di septic tank, makanannya kotoran terus, maka jadi makruh. Kalau dikasih bangkai ayam je, hukumnya makruh. Baiknya tidak dikasih bangkai ayam tadi. Muslimat tapi upload fotonya ke sosial media, tapi dia bercadar, niatnya biar bisa menginspirasi muslimah lainnya. Sekarang ibu-ibu kalau di media sosial jaga diri baik-baik. Dulu itu wanita-wanita soleha di masa silam, mereka jaga kecantikan mereka tutup wajahnya, nggak dipamer-pamerkan. Maka kalau sekarang ini sama juga, lebih-lebih lagi ibu mesti jaga perasaan suami. Ibu itu milik media sosial apa milik suami toh? Yes. Berarti di rumah untuk suaminya, bukan nanti depan media sosial cantik-cantik ayu-ayu. Ternyata di rumah, ya Allah, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Jika seseorang menyembunyikan rasa tidak suka pada temannya tetapi tetap berteman dan tidak menampakkan rasa itu, apakah itu sifat munafik? Secara bahasa itu munafik. Ya, karena lahiriah dan batinnya itu berbeda. Itu sifat munafik. Namun tidak sampai kalau itu jaga perasaan orang, nggak sampai dosa. Misalnya saya tahu teman saya ini jelek gitu ya, saya tetap baik dengan dia. Jaga perasaannya biar dia nggak kesinggung gitu. Boleh. Daripada dia jauh dari kita tambah rusak lagi. Nah, itu namanya jaga perasaan. Tidak sampai dosa di situ. Ruqyah kata Ustaz syirik, tapi kok saya pernah dengar di DS ada ruqyah. Ruqyah dilihat dulu, kalau pakai bantuan paranormal dukun jadi syirik. Itu namanya jampi-jampi. Kalau ruqyah itu yang benar, itu dirinci. Kalau dengan bacaan Al-Quran, doa-doa yang ada tuntunan boleh. Ustaz minum air zam-zam pas tawaf apa benar dengan berdiri?
Boleh dengan berdiri, boleh sambil duduk, namun yang lebih utama sambil duduk. Ustaz, saya sudah hafal zikir pagi petang, zikir habis sholat plus 50 doa. Siap dites Ustaz agar dapat bonus umroh. Tak temen duit saya ya, kita ya. Kalau benar nanti tak ini. Ini apa? Zikir pagi, zikir petang, zikir habis sholat 50. Nanti yang lagi nanti bisa ada saya nanti biar dites langsung nanti ya. Kalau nggak dapat umroh ya brosur umroh. Wallahu a'lam bishawab. Demikian, mugi-mugi Allah berikan kita rezeki penuh berkah, diberikan istiqomah, dan Allah berikan husnul khotimah. Kemudian nanti Ahad itu ada pengajian 2. Yang pertama di Karangmojo jam 6 pagi di Pondok Pesantren Darul Mujahidin di belakang pasar Karangmojo, Polsek Lama. Kemudian yang kedua nanti siangnya jam 9 di SMK Muhammadiyah Rongkok di hari Ahad besok. Baik, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.